Saya mau jadi pacarnya dia supaya hidup saya mapan, Mas. Naik derajatnya. Saya rela ngutang-ngutang ke orang supaya saya kelihatan kaya di depan dia. Saya tuh capek, Mas, hidup miskin. Saya pura-pura jadi orang kaya. Tuh tas Hermes yang saya bawa aja KW, Mas. Adi juga kayak bohongin gue deh, Mas. Dia bukan anak pengusaha kaya deh kayaknya. Saya dibohongin lagi, Mas. Dia punya istri banyak, anak banyak. Istrinya datang melabrak saya. Saya niatnya pacaran sama si Rani tuh karena saya taunya dia orang kaya, biar saya ikut kaya juga. Capek, Mas, hidup miskin. Tadinya kan saya taunya dia orang kaya, konglomerat. Ternyata dia bohong tuh. Aduh, sama miskinnya juga. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik. Sekaligus saya juga minta doa restu buat kalian semua. Karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, calon anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri nih. Ya dari PAN. Dan istri saya juga maju nih, calon DPRD. Bakal calon DPRD untuk Jakarta Selatan Dapil 7 untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggerahan, dan Cilandak. Dan di sini ada Mbak Rani yang minta Mas Adi dihipnotis. Ya. Mas Adinya bingung ya dari tadi ya. Ini ngapain diajak ke sini ya? Ya udah sih. Mau dihipnotis aja nih, Mas. Gitu. Iya. Kan Kak, kamu yang ajak nih. Ya udah kamu aja. Ya nggak mau lah, kan aku curiganya sama kamu. Kalau kamu pengen aku dihipnotis ya kamu duluan aja lah. Ya kan enggak lah, Mas. Yang aku kan minta dia dihipnotis duluan, bukan aku yang dihipnotis. Tapi kan kamu yang minta. Iya. Tapi kamu tahu nggak kalau di sini harus dua-duanya? Ayo. Harus dua-duanya, Mas. Kenapa nggak dia aja? Kalau kamu pengen aku dihipnotis ya kamu duluan aja. Tasnya aja Hermes nih yang All Street, apa namanya kayak gini nih? Jelas dong, Mas. Mahal nih belinya. Jadi nggak nih? Jadi. Jadi mau dihipnotis asal lo duluan. Tapi, Mas, bisa kan sebelum kita dihipnotis tuh, saya mau tahu, kita bisa kan mengontrol omongan yang kita akan keluarin atau enggak? Tadi R-nya nggak ada tadi ya? Mengontrol. Iya. Apa Ya. yang mau kita keluarin dan enggak? Ya tergantung. Ya gimana tuh, Mas? Ya udah kamu mau apa enggak itu aja. Silakan. Kan kamu yang ngajak ke sini. Boleh deh, Mas. Saya juga nggak ada apa-apa ya. Ya, tenang. Ini tasnya taruh dulu aja. Oke. Ya. Hati ya, Mas. Mahal nih. Oke. Ya. Kalau lihat api kamu harus tidur, kamu akan tertidur kalau lihat api. Mas, tapi bentar. Beneran kan apa yang mau kita keluarin itu masih bisa dikontrol kan? Iya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kalau lihat api harus tidur. Lah kok ke gua? Duh. Buset. Sama Mas Uya nih kayak maunya nih. Udah. Udah. Udah emang kesini gitu kan ya. Oke, untuk orang yang jadi nggak apa-apa nih, Mas. Ya silakan aja. Ini bukan mau gue loh, Mas. Tadi lu udah coba kesana kesini lagi. Magnetnya emang kuat, Mas. Oke. Mantap. Oke. Untuk orang yang sesat itu dengarkan sugesti saya. Katakan semua yang ingin kamu katakan. Katakan saja semua unek-unek kamu. Nah, gue beda ini. Misalkan jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan. Gue justru penasaran sama orang ini. Oke. Udah berapa lama kau pacaran sama si Adi ini? Ada masalah apa sebetulnya? 1,5 tahun, Mas. Curiga saya pacaran sama dia. Soalnya setiap jalan tuh saya terus yang bayarin makan. Saya bingung. Kan dia orang kaya. Dia ngomong sama saya tuh papanya pengusaha. Tapi kok setiap jalan saya terus yang ngeluarin uang? Kan dia orang kaya. Dia ngomong sama saya tuh papanya pengusaha. Tapi kok setiap jalan saya terus yang ngeluarin uang? Oh gitu? Iya. Ini juga kayak kemarin kita makan. Saya bilang, kamu makan ini, kamu ya kan yang bayar? Gak lah, aku gak bawa uang. Dompet aku ketinggalan. Alasannya itu terus. Kan dia orang kaya, Mas. Padahal kan zaman sekarang tuh ada QRIS, Mas. Masa nggak dipakai? Jadi dia setiap hari kalau makan yang bayar kamu? Iya. Dia nggak ngeluarin apa-apa. Banyak alasan kalau saya mintain uang. Ya dia bilangnya, sayang pakai uang kamu dulu ya, nanti aku ganti. Diulang-ulang terus, Mas. Ya saya juga tekor kali kalau tiap hari kayak gitu. Lah,
Kan tapi habis itu gue ganti. Emang diganti habis itu? Apaan? Ngomong doang, nggak diganti. Tabungan saya juga lama-lama habis, Mas. Lah, masa habis kan lo katanya orang kaya gimana sih? Masa habis kan lo katanya orang kaya gimana sih? Oke, sekarang gini deh. Terus apa lagi yang buat unek-unek lo tuh apa lagi? Ini Mas, kadang kalau dia ngajakin jalan, dia selalu bilang, tapi pakai mobil kamu ya, soalnya mobil aku diservis. Tapi kok masa servis terus, Mas? Tiap hari jalan, mobilnya diservis. Itu mobil apa bajai? Oke. Terus apa lagi yang lo raguin dari pacar lo nih? Banyak, Mas. Dia bilang dia orang kaya, tapi makan kayak gitu saya yang bayar. Terus dia bilang papanya pengusaha, tapi buktinya kalau jalan saya terus yang keluarin duit. Saya juga tekor kali, Mas. Saya rela ngutang-ngutang ke orang supaya saya kelihatan kaya di depan dia. Saya rela ngutang-ngutang ke orang supaya saya kelihatan kaya di depan dia. Maksudnya? Lo rela ngutang-ngutang supaya kelihatan kaya? Jadi lo orang kaya belum bukan sebetulnya? Bukan, Mas. Saya tuh sebenarnya orang miskin. Cuma kan saya ngelihat Adi tampilannya bagus, ngeyakinin saya kalau dia papahnya pengusaha. Ya saya jadinya mau lah, Mas. Saya tuh capek, Mas, hidup miskin. Apalagi kalau saya kumpul sama teman-teman saya tuh nggak mau deket-deket sama orang miskin. Saya tuh capek, Mas, hidup miskin. Apalagi kalau saya kumpul sama teman-teman saya tuh nggak mau deket-deket sama orang miskin. Terus lagi Adi suka kenalin saya ke teman-temannya. Teman-temannya itu ngeliat status banget, Mas. Kalau saya nggak punya apa-apa, ya saya bingung lah. Makanya saya pura-pura jadi orang kaya. Jadi lu bukan orang kaya nih sebetulnya? Bukan, Mas. Tuh tas Hermes yang saya bawa aja itu KW, Mas. KW itu? Iya, itu Mas di pasar baru belinya. Pasar baru? Itu juga walaupun KW juga kredit, Mas. Uangnya nggak cukup waktu itu. Belum lunas? Belum, Mas. Oh, terus juga, Mas, kalau dia mau minjem duit gue bilang, aku lagi nggak ada. Terus dia nyindir-nyindir, katanya anak kolong banget. Tapi kok nggak dipinjemin duit nggak ada terus? Ya gimana ya, Mas, tiap jalan aja saya terus yang keluar uang, saya ngutang-ngutang ke orang. Tapi cinta lo sama Adi tulus gak sih? Tulus, Mas. Cuman kan, ya saya ngeliat kelakuannya dia kayak gitu, saya deketin dia bukan malah makin saya makin jaya, malah makin kere saya deket dia. Ya udah gak mau lah, Mas, saya. Ya kan dulu saya jadian sama dia, saya mau jadi pacarnya dia supaya hidup saya mapan, Mas. Naik derajatnya, kan malah turun kayak gini. Oh gitu. Tapi Adi pernah nggak sih traktir lo gitu? Ya pernah, Mas. Waktu itu pernah dia ngajak makan saya. Semuanya gitu, di pinggir jalan, celayam, bubur ayam. Udah kayak gitu juga kadang ini minjem uang saya dikit. Biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100. Meledak. Buat Ya. nambah-nambahin. Ya kan tapi kita harus ngerasain hidup sederhana lah. Maksudnya gimana, Di? Ya maksudnya nggak perlu makan yang fancy lah, Mas. Kita ya sederhana aja lah. Hotman Paris aja makan di pecel lele, santai aja ya kan. Jadi orang jangan sok gengsi ya. Nih lihat tuh, aku makan di pinggiran nih. Betapa enaknya ini. Ini gua makan nih sandal apa nih? Sandal swallow. Mas Uya aja makan mie ayam di pinggir jalan tuh depan. Iya, emang bener. Lo sering Ya lihat Instagram gue berarti kan? Iya dong, pasti. Oh, iya. Tapi dia kalau traktir pasti di pinggir jalan gitu? Iya, Mas. Ya waktu itu, Mas, dia pernah tuh ngajak makan saya di restoran. Saya shock tuh. Restoran apa nih? Steak. Oke, oh steak. Oke, terus? Ya saya kaget, tumben-tumbenan nih dia ngajak saya makan restoran. Steak lagi. Mahal kan, Mas, dagingnya. Ya udah, saya mau karena saya mikir yang bayarin tuh bakal dia. Tahu-taunya stick 1 600.000, duit saya di ATM 570.000. Ya udah, saya nggak mau gengsi dong, Mas. Saya udah bilang orang tua saya kolong berat, ya saya tinggalin aja KTP saya di sana. Untungnya, Mas, kasir di sana, staf-staf di sana baik, KTP saya dibalikin, digratisin makan saya, hitungnya diskon lah, Mas. Jadi di diskon 30.000 tuh? Iya.
Steaknya satunya 600.000. Iya mas. Duit lu 570, berarti cuma makan satu dong? Iya mas, aku bilang sama dia aja aku puasa. Padahal Enggak, lapar mas. ngeliatin dia makan steak itu. Iyalah. Lu tuh sebenarnya emang kalau cari cowok harus yang mapan gitu. Iya mas, saya punya trauma sebenarnya mas. Kenapa? Iya dulu saya pernah pacaran sama cowok mapan, ganteng, kaya. Saya dibohongin lagi mas. Kenapa? Dia punya istri banyak, anak banyak. Saya pernah tuh mas dikasih apartemen sama pacar saya yang dulu. Totonya istrinya datang malah-malah ke saya, ngelabrak saya, semua dihancurin. Gara-gara situ saya nggak mau lah mas sama dia. Ya, lebih baik saya jaga diri saya kan daripada harus dilabrak. Terus barang-barang yang belum dihancurin diambil semua mas. Ada tuh satu kalung saya beli sendiri, diambil juga. Diambil juga. Iya. Untung waktu itu kunci mobil yang pacar saya beliin gak ketahuan, jadi aman sama saya. Nih sekarang buat jalan sama Adi. Oh jadi lu sekarang pakai mobil dari Pacar saya yang dulu lah mas. Karena juga tuh mas, waktu itu saya lagi habis jalan sama Adi. Untung saya udah nganterin Adi pulang duluan. Saya pernah mas diberhentiin sama debt collector. debt collector terus? Iya. Ya mau tarik mobil saya, ternyata mobilnya itu juga kredit. Oh gitu. Terus mobilnya kenapa masih belum ditarik sampai sekarang? Ya, saya bilang lah mas sama debt collectornya, mas tar dulu ya mas, bentar lagi saya minta waktu. Saya bilang gitu lah mas, ya gengsi kalau mobil ditarik. Mau bilang apaan sih sama Adi. Terus kemarin tuh kenapa dikasih, karena saya kelitikin debt collectornya mas. Kelitikin di mana? Tangannya. Tangannya kamu kelitikin? Iya, saya kelitikin, saya salamin sambil saya selipin duit 20.000 supaya dia mau ngasih saya waktu. Saya kedipin Marta tuh mas. Iya. Terus dia mau deh. Ya gitu mas, alhasil sampai sekarang debt collectornya tuh teleponin saya mulu. Ngapain? Ganjen tuh mas. Ganjan? Iya kan. Bukan lagi mobilnya tapi? Enggak, ya udah saya jabanin aja lah mas. Saya cantik daripada mobil saya diambil. Oh gitu? Jadi dia tiap hari teleponin lo jawab terus? Iya mas, mau nggak mau. Terus lo kenapa? Lo pengen berubah hidup lo, bener-bener nasib lo gitu? Iya, Ada masalah mas. apa dengan kehidupan lo yang sekarang? Ya, saya capek mas kalau terus-terusan bohong sama Adi. Waktu itu pernah tuh mas Adi nganterin saya. Cuma saya minta turunin depan gang. Ya depan rumah kalau merat gede mas. Ya saya ngaku aja sama Adi itu ke rumah saya. Terus Adi bilang, masuk ke dalam dong. Ya saya takut lah mas, itu bukan rumah saya. Ya saya bilang aja, papaku galak. Terus dia maksa dulu tuh mas. Saya bilang, gak bisa, papaku galak. Baru dia kira pulang. Terus lo turun di situ? Iya mas, tapi abis itu ya saya masuk lagi ke rumah saya dalam gang mas. Ya pernah tuh mas. Ya habis dari situ tuh saya turun kan, saya dada-dada sama Adi. Di depan rumah gede itu? Iya. Ya saya bilang, kamu duluan aja jalan, aku nggak mau kamu kenapa-napa. Adi malah ngomong, nggak apa-apa, kamu masuk aja, aku mau liatin kamu aman kok. Ya begitu mulu mas. Padahal bukan rumah kamu? Bukan lah. Terus? Ya mau nggak mau, saya masuk. Untung tuh pagar nggak dikunci mas. Lo masuk tuh? Masuk. Adi pergi? Pergi mas, pergi. Terus lo keluar lagi? Keluar mas, soalnya di dalamnya ada anjing yang dilepas. Lo digonggong, dikejar tuh? Ya gonggong lah mas, dikejar. Mana pas saya pakai heels lagi. Mau nggak mau saya lepas tuh heels saya buat masuk ke gang. Oh gitu, jadi rumah lo di belakang gang? Rumah gede itu mas. Yaudah mas, gue udah capek mas. Selama ini juga kayaknya Adi juga nipu gue mas. Duit gue habis mas, bener-bener habis banget. Gue juga bingung bayar utang yang kemarin-kemarin gimana. Lagian gue juga kayaknya tekor nih mas. Rekening gue nol banget. Adi juga kayak bohongin gue deh mas. Dia bukan anak pengusaha kaya deh kayaknya. Masa jalan pakai duit gue terus. Lagian juga sekarang gue juga udah deket mas sama cowok. Cakep? Ya, cakep mas, di mata saya sih. Nah, terus? Ya tapi udah lumayan tua mas, seumuran bapak saya. Oh, Soalnya gitu? dia duda. Duda? Ya, apa-apa lah, orang bisa naikin derajat saya daripada sama Adi. Saya dibohongin terus, keluar duit terus. Balik modal juga enggak. Juragan tahu mas. Juragan tahu? Iya. Naksir lo nih? Iya. Ya saya kan tapi maunya pacaran aja mas sama dia. Cuman mas, dia pengen nikahin saya. Tiap hari ketemu,
ayo nikah, nyari tanggal. Geli juga lah mas, saya mas. Terus juga mas, masalahnya anaknya dia tuh umurnya tuh lebih di atas saya mas, lebih tua dari saya. Oke. Jadi maunya apa kamu sama dia? Pacaran aja? Pacaran aja lah mas. Saya juga nggak mau kali naik sama seumuran bapak saya. Oke, udah sekarang gini deh. Kalau kamu memang bukan orang kaya, jangan maksain pura-pura jadi orang kaya. Karena yang membuat kita jadi terbebani itu adalah gaya hidup yang dipaksakan. Sudah kita bisa bahagia dengan cara kita sendiri. Yang menentukan bahagia dalam hidup setiap orang tuh bukan hanya materi. Tapi bagaimana kita mengukur kebahagiaan itu disesuaikan dengan diri kita. Kalau kita bersyukur, kita bisa bahagia. Tapi kalau kamu nggak pernah puas atas apa yang terjadi dalam diri kamu, ya selanjutnya kamu nggak akan pernah puas, nggak akan pernah bahagia, dan tidak akan pernah merasa kaya. Orang kaya kalau nggak bersyukur, ya dia tetap akan merasa miskin. Tapi kalau orang yang susah atau tidak kaya, tapi dia bersyukur, dia akan merasa dirinya bahagia dan bisa juga merasa dirinya kaya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Uya Kuya bersabda. Intinya gitu, jangan jadi orang lain, ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Oh, jadi selama ini kamu tinggalnya di gang. Astaga. Enggak dong, yang kamu nganterin aku, itu rumah gede warna putih, itu rumah aku. Yakin? Iyalah, kamu lihat kan aku masuk. Oke. Yaudah kita sampai sini aja dah, kita putus. Gua pamit pulang kalau gitu. Ya nggak bisa dong mas, gantian. Kan tadi perjanjiannya dua Enggak orang. Dong, enggak dong. Nggak bisa dong mas, tadi kan mas juga udah perjanjian 2 orang harusnya. Ya, Adi harus konsekuen. Miu, silakan. Kenapa takut? Kau bohongin aku apa? Kenapa takut? Kau bohongin aku apa? Nggak ada. Sama ceweknya ya. Yaudah, udahan aja lah mas. Nggak bisa dong. Bisa. Yaudah saya cabut dulu. Duduk kak. Sini duduk. Gantian. Sana. Waduh. Kenapa? Panik gitu. Kalau gue nggak mau gimana? Kalau nggak mau, gue bongkar tuh foto yang ada yang gue temuin di dekat rumah lo. Foto apa? Foto itu mas. Oh ya, jangan. Yaudah, saya bersedia di barbecue. Oke, ya udah. Ya, oke. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Tapi mas, kayaknya jangan terlalu nanya macam-macam deh. Belum kenapa? Ya, nggak apa-apa sih, tapi jangan terlalu macam-macam banget aja. Gak bisa mas, tanya aja. Bang tadi gue ngomong apa? Aduh, Ini tas palsu. KW kan nih? Enggak lah. Kredit lagi. Jujur aja. Oke, sekarang gini deh ya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarin dari keluar hati. Untuk orang yang sesat, dengarkan sugesti gue. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan. Adi, sebenarnya lu sama Ranin sayang nggak sih? Ya enggak lah mas, saya mah terpaksa aja. Ganteng loh. Ya kan dia bukan tipikal saya juga. Udah saya terpaksa lah, pokoknya sama dia mah. Terpaksa? Iya. Emang tipe lo kayak apa sih? Ya tipe lo harus cantik, badannya bohai, bibirnya tebel, ya kayak Angelina Jolie lah. Ya yang pastinya mah harus anak orang kaya lah. Pacar lo ini bukan tipe lo nih. Kenapa lo pacaran sama Rani nih? Terpaksa aja mas, tadinya kan saya taunya dia orang kaya, ya kan konglomerat. Tapi tadi kan saya dengar sendiri ternyata dia bohong tuh. Aduh. Sebenarnya mas saya udah curiga mas dari kemarin-kemarinan, kayaknya orang bukan orang kaya, ditipu-tipu gitu. Apa yang kemarin bikin lo curiga? Jadi waktu itu saya anterin dia tuh ke rumahnya kan. Ya, Gede tuh. yang gede itu kata Iya. dibilang sih rumahnya. Terus saya anterin sampai depan gang aja tuh. Ya kan, saya tungguin. Lah, ini kok orang nggak masuk gitu Iya. mas. Saya curiga ya. Iya. Ini kok orang nggak masuk Tapi akhirnya dia masuk kan? Masuk mas, masuk. Terus lo pergi? Terus gue pergi deh tuh. Terus besok-besokannya saya cari tahu mas, saya ketok-ketok ya kan. Terus saya ditanya sama orang yang punya rumah, cari siapa? Saya cari Rani bu, gitu. Rani siapa? Rani pacar saya. Ya saya masuk aja kan. Saya malah dikira mau maling mas.
Saya dibawa ke pos sapam jadinya tuh. Untung aja ya, sapamnya baik gitu, saya disuruh balik jadinya tuh. Oh, jadi lu sempat datang ke rumah itu? Sempet mas, jadi kira maling saya. Emang rumah gue, lo salah orang kali, salah rumah lo. Lu nggak salah rumah? Nggak salah mas, orang bener, orang kemana saya turunin di situ juga. Yakin nih? Yakin. Tolong coba tanya mas, dia tiap hari jemput saya bawa Innova, bawa Livina, itu punya siapa? Coba, Livina kadang-kadang bawa Innova, itu mobil lo? Sewa sih mas kadang. Sewa, bukan mobil lo? Bukan. Kadang juga punya temen sih, pinjem aja sih buat biar ketara keren aja lah. Jadi lu orang kaya bukan? Bukan, saya juga orang nggak punya juga sih mas. Saya juga orang nggak punya juga sih mas. Oh gitu? Iya. Makanya tadi saya niatnya pacaran sama si Rani tuh karena saya taunya dia orang kaya, jadi saya deketin lah. Biar saya ikut kaya juga, capek mas hidup miskin. Ya kan saya cari cewek kaya aja lah kalau gitulah. Tahu-taunya sama miskinnya juga. Salah. Emang kenapa sih lu harus pacarin cewek kaya? Saya capek mas, miskin mulu kayak gini ya kan. Orang mau pada deketin juga pada males deketin cowok kere. Ya saya cari cewek kaya aja lah buat saya tabung duitnya juga nanti. Kalau mau deketin cewek baru lagi, jadi ada duit deh buat modal deketin cewek. Cuman kayak kali ini saya ketemu Rani jadi nambah sial nih mas ya. Karena ketemu ceweknya miskin lagi. Aduh, saya jadi ikutan miskin lagi nih, gak kaya-kaya juga. Udah mana saya udah keluar duit banyak banget nih untuk sewa mobil ini, mobil itu biar ganti-ganti aja biar keren gitu. Sama bajunya juga ganti-ganti mulu. Udah modal banyak saya mas, ya bangkrut nih kalau kayak gini caranya mah. Apa yang membuat lo yakin awalnya Rani ini orang kaya? Ya karena dia bawa mobilnya keren banget mas, Yaris. Lebih keren dari mobil-mobil yang saya sewa. Ya saya yakin lah dia kayak orang kaya banget nih, konglomerat gitu. Tasnya aja awalnya Hermes tuh kan bilangnya original, ternyata palsu, udah palsu kredit lagi. Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa sih mas, saya nggak rugi-rugi banget karena setiap jalan kan dia nih yang bayarin terus ya kan. Saya mah ya udahlah numpang makan aja lah. Coba nih mas, tukang bohong nih. tolong tanya nih jamnya. Dia bilang belinya ori nih di London. Oke, jam ini bener nggak lo beli di London? Ya enggak lah mas, mana mampu orang buat makan aja ngap-ngapan buat beli jam. Ini mah jam bekas mas, beli di Jembatan Hitam di Jatinegara. Jembatan Hitam Jatinegara emang ada? Oh iya. Oh gitu ya. Bekas maling kali nih. Iya. Emang apa sih maksudnya gimana sih lo merasa diri lo tuh bukan orang kaya tuh apa sih, kenapa lo pengen jadi orang kaya tuh kenapa gitu maksudnya? Lagian ya mas, saya tuh sering banget direndahin orang, ditolak orang, apalagi ditolak cewek nih. Sering banget mas, gara-gara saya miskin gitu. Ya saya sama Rani mah tadi awalnya pengen memperbaiki nasib aja mas, biar ikutan kaya. Malah saya kena sial lagi nih, jadi miskin lagi. Emang kerjaan lu sebenarnya apa sih? Ya saya emang kerjanya freelance aja sih mas, masih jadi dancer di mana-mana juga. Kenapa Rani? Hah, dancer? Dia bilang sama gue tuh kantoran loh mas. Dia tuh manajer katanya. Makanya baju kayak orang kantoran. Makanya nih, jangan-jangan baju keren juga lagi. Ini baju dari mana nih? Ya saya pasti beli di Pasar Senen mas. Oke, oh, lo ngedance? Iya. Oke, coba gimana coba lo bisa ngedance coba. Oke. Diri coba gimana? Tunjukin. Oke. Jadi lu dancer? Iya mas, saya dancer mas. Nah sebetulnya lu pengen jadi orang kaya tuh kenapa sih? Capek aja mas, miskin terus ya kan, banyak diolok-olok teman-teman, diolok tetangga gitu kan. Pressure aja mas saya gitu kan, direndahin mulu. Saya juga pengen kayak orang-orang tuh ya, kayak yang di bank tuh. Orang yang lain pada ngantri, dia diprioritaskan. Saya juga pengen mas diprioritaskan kayak gitu mas. Ya kan nggak mau kalau jadi orang miskin barisnya lama. Ya kan? Iya bener. Iya. Kalau di bank antriannya panjang, ke orang kaya di prioritas paling depan ya.
Iya. Ini fakta sih. Iya, karena prioritas kan tabungannya banyak ya kan. Iya. Apa lagi yang lo rasain jadi orang miskin? Capek mas jadi orang miskin kalau lagi sakit berobat, ya kan udah berobat pakai BPJS, ngantri sejam 2 jam kan keburu KO ya mas. Saya pengennya ya langsung aja gitu bayar, langsung dapat ruangan VIP kelas 1 gitu, langsung aja gitu booking satu tempat satu lantai gitu. Capek mas kalau pakai BPJS diperiksa kagak, ya alamat mati di sana mas. Iya, sebetulnya sih BPJS tuh kalau emang yang menanganinya profesional bener kok. Soal kayak saudara-saudara gue juga sama karyawan gue pada pakai BPJS, bokap nyokap gue juga pakai BPJS, mertua gue pakai BPJS walaupun ada asuransi kan. Tapi tergantung di mananya gitu kan. Enggak mas, mana ada di dekat-dekat rumah saya BPJS lama, mentang-mentang saya miskin pakai BPJS lama banget penanganannya. Udah gitu yang ngelayanin juga judes orangnya. Ya kan kalau VIP mah disenyumin, dipuk-puk kalau bisa tuh kayaknya tuh. Ada pengalaman apa? Ya pernah mas saya pas mau daftar kan, saya diperlakuinnya beda banget nih karena saya BPJS, terus sebelah saya yang gak BPJS gitu kan bayar. Nah si yang pendaftarannya ini nanya ke yang sebelah tuh baik banget, namanya siapa, umurnya berapa. Nah giliran nanya ke saya gini, namanya siapa, umurnya berapa, gitu kan beda banget mas. Oh gitu ya. Iya, harusnya sih sama kalau gitu ya. Mau bayar pribadi, asuransi atau BPJS. Ini mungkin oknum aja, ya. Nah ini kalau saya jadi DPR kayak gini saya beresin. Ya. Oke. Ya udah. Kalau begitu, sekarang kamu intinya tahu si pacar kamu ini bukan orang kaya gimana? Ya udahlah mas, putus aja lah. Orang kita juga udah sama-sama bohong, ngaku-ngaku orang kaya padahal sama-sama miskin ya kan. Yang mending udahan aja lah. Oke, ya udah. Jadi nggak ada yang mau disampaikan? Nggak usah lah mas, sudah berakhir aja lah. Orang sama-sama tukang tipu juga. Oke, ya udah. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Udah, lo gue putusin sekarang juga. Diputusin lu? Ngapain bingung, udah gue putusin. Enggak ada. Gue yang mutusin lu duluan. Enggak. Mau taruh di mana harga diri gue kalau gue yang mutusin, lo yang mutusin? Enggak ada, udah gue tarik kata-kata gue yang mutusin lu. Gue. Lo denger gak sih gue yang mutusin? Ya gue lah, gue sebagai cowok harga diri gue lebih tinggi. Banyak di sini yang denger ya. Gue yang mutusin. Enggak, pokoknya gue yang putusin lu ya. Enggak, gue yang mutusin. Gue putusin lu. Enggak, gue. Mau ditaruh di mana gue? Muka gue mau ditaruh di mana? Gue cowok berarti harga diri gue lebih tinggi. Ya gue juga cewek, emang cowok doang yang harus dihargain. Enggak bisa. Gue yang putusin.